Apa kabar mitra TA TV? Tetap sehat dengan tetap menjaga jarak dengan social dan physical distancing. Gunakan hand sanitizer, pakai sabun untuk mencuci tangan Anda, dan jangan lupa pakai masker saat bepergian. Kita putus penularan COVID-19. Meskipun sampai detik ini kita masih berbincang seputar pandemi. Banyak hal positif yang terus diinformasikan, termasuk bagaimana menuju kenormalan baru. Maka dari itu kita akan membahas bagaimana menuju kenormalan baru di era digitalisasi kali ini. Dan senang sekali kita hari ini akan berbincang bersama Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Profesor Dr. Widodo Muktio sudah bersama kita. Prof Widodo, kabar baik, sehat? Sehat, alhamdulillah. Satu kata, Prof, rindu sekali kita untuk ngobrol-ngobrol dengan Prof Widodo. 4 bulan saya standby di Jakarta terus ya. Dan senang sekali tentu sekaligus kita hadirkan spesial karena kita tidak berada di studio. Saya berada di Monumen Pers Nasional, tepatnya di Kota Surakarta, di mana tonggak awal pers lahir di Indonesia. Tentu dalam sesuatu yang sangat Prof ya, bisa dikatakan berbeda seperti biasanya. Mungkin ini akan kita jadikan sebuah tonggak awal juga untuk komunikasi di Indonesia ini yang kemudian sangat penting sekali. Profit seperti apa ini rumitnya mengawal sebuah komunikasi publik, tentu saja di tengah pandemi dengan perspektif Indonesia yang luas, masyarakat yang beragam juga, Profit. Jadi pertama begini, bahwa pandemi COVID ini kan semua tidak menyangka, tetapi kalau dilihat historisnya kita akan tahu bahwa pemerintah itu betul-betul punya perhatian yang sangat serius. Kita lihat akhir tahun 2019 itu di Indonesia belum ada positif ya. Tetapi perjalanan Januari juga belum, dan Indonesia tahu muncul di Wuhan. Apa yang kita bisa tangkap masyarakat bahwa pemerintah itu serius sejak awal adalah kita langsung menjemput orang-orang Indonesia yang di Wuhan yang kena lockdown itu. Dan akhirnya bisa kita tarik ke Indonesia. Padahal di Indonesia belum ada. Ini menunjukkan bahwa sejak awal memang pemerintah hadir serius untuk bersama-sama kita melawan belum namanya masih wabah, jadi pandemi. Nah itu poin pertama. Yang kedua juga pada saat kemudian Presiden mengumumkan, apalagi sudah langsung kita membuat namanya gugus tugas COVID-19, dan disitulah mulai kita bekerja. Kepresnya sampai 2 kali, 7 dan 9. Kemudian Pak Doni Monardo juga akhirnya membuat ketetapan, dan kebetulan saya juga diminta oleh pemerintah menjadi koordinator di bidang komunikasi publik. Dan pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang makin banyak karena melibatkan berbagai kementerian, lembaga, termasuk juga pendekatan kita itu pentahelik. Pentahelik itu melibatkan semua stakeholder, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, juga dunia usaha, dunia kampus, bahkan media. Ini ya. Nah, saya hari ini bisa sampai di sini pun juga dalam rangka ingin melihat sejauh mana salah satu instrumen media Monumen Pers ini saat ini sudah buka untuk umum mulai Senin yang lalu, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Setuju. Nah, sampai pada kemudian sekarang ini kan mulai lagi tidak persoalan kesehatan, tapi persoalan ekonominya. Makanya tagline kita adalah masyarakat produktif dan aman COVID. Masyarakat produktif dan aman COVID. Nah, itu maknanya adalah bahwa setelah 3 bulan kita berada pada situasi yang sangat mengejutkan masyarakat, shock gitu ya. Bahkan sampai ada panic buying, tepat sekali di awal Maret, dan akhirnya harga rusak-rusakan itu ya. Betul-betul ini menjadi satu situasi yang kita cermati, dan sampai pada titik tertentu kita harus mengambil satu sikap pada saat kita berada pada posisi yang harus bisa hidup. Kita ini kan hidup, kan kita itu manusia yang butuh hidup, tidak kemudian hanya sembunyi terus. Tentu kemudian hidup yang nyaman, aman, selamat itu yang penting. Sebab apa? Persoalannya adalah selama belum ada antivirus, selama belum ada vaksin,
Ya, COVID ini akan selalu pindah sana, pindah sini, pindah sana. Kita harus siap dengan keadaan seperti itu. Selama vaksin itu belum ada. Dan itu kita kapan selesainya, WHO juga belum tahu. Ya. Di tengah ketidakpastian itu kita tetap harus bergerak. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah yang kemudian menjadikan bahwa semangat kita untuk bisa mengantisipasi itu dengan protokol kesehatan. Misalkan saya ambil contoh, bagaimana disiplin kita menggunakan masker, bagaimana disiplin kita mencuci tangan terus menerus, karena tangan ini sumber yang ke mata, ke hidung, ke mulut. Padahal penyakit kan lewatnya lewat ini. Ini harus kita cuci terus, termasuk juga social distancing. Ya. Jadi kita harus menjaga jarak, karena pada saat nanti tiba-tiba gini saya batuk, ada droplet. Droplet masuk. Jadi disiplin menjaga jarak dan juga menghindarkan kerumunan itu bagian penting yang harus kita laksanakan semuanya. Jangan merasa hanya dia sendiri dropletnya kemana-mana bisa klaster itu bisa kena. Jadi ini yang saya juga ingin sampaikan, karena di Monumen Pers ini juga melayani publik sekarang ini. Saya ingin pastikan juga, saya datang ke sini bahwa Anda harus protokol kesehatannya betul 100% supaya datang ke sini jaga jarak, aman dan seterusnya. Ini menjadi tantangan kita. Betul sekali, Bro. Artinya memang Monumen Pers yang menjadi magnet tersendiri khususnya bagi para mereka yang ingin belajar lebih jauh, pasti akan banyak yang datang, tentu dengan disiapkan protokol kesehatan yang ketat juga. Saya tertarik dengan pendapat Profesor Widodo Muktio, orkestrasi media pemerintah ini harus solid. Betul. Ada di situ memang peran edukasi yang paling utama. Sejauh ini, Prof, sejak kasus pertama 2 Maret hingga sekarang, apakah yang seperti disampaikan Prof, orkestrasi media ini sudah berperan untuk memberikan sebuah edukasi ke masyarakat? Ya, jadi kita punya pesan utama. Pesan utamanya itu apa? Disiplin diri. Baik. Kita harus betul-betul mengedukasi. Ini musuh kita itu nggak main-main loh ya. Kita harus disiplin loh ya. Dan pada saat kita egois, tidak hanya diri kita yang rugi, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat yang ada di sekeliling kita. Termasuk juga pesan utamanya adalah optimis. Kita jangan kemudian ketakutan, sembunyi, akhirnya jadi apa yang disebut dengan infodemik. Ya, infodemik itu dapat informasi tapi nggak kemana-mana, akhirnya sakit juga. Optimis dan selalu berpikir positif. Jangan sampai kita nyalain orang lain. Ya. Itu justru akan menimbulkan situasi sosial menjadi malah tidak baik. Dan yang keempat, yang penting ini saya kira keunggulan Indonesia adalah menumbuhkan jiwa gotong royong. Betul. Jadi 4 poin penting itu harus kita dengungkan dari awal sampai sekarang. Dan pada implementasinya tantangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa. Dan disitulah kami berharap semua stakeholder tadi harus bisa satu suara membangun orkestrasi yang nadanya itu harus saling menguatkan. Jangan sampai nanti si pihak ini ngomong A, si ngomong Z, dan itu menjadi tidak ada untungnya. Bangsa ini yang rugi. Terlebih dengan tsunami informasi, Prof, yang akhirnya masyarakat seringkali apapun, meskipun itu berita benar sesuai dengan data, tapi mereka tidak siap menerima itu. Katakanlah vaksin masih ada tahun depan misalkan, itu betul, tapi kita belum siap mendengar. Lantas bagaimana mestinya framing untuk komunikasi ke publik ini agar bisa lebih pas, dan kalaupun itu menghasilkan informasi pun yang dikonsumsi siapapun bisa. Yang menjadi catatan sebetulnya masyarakat kita itu kan 17.000 pulau ya. Betul. Stratifikasinya juga dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Termasuk juga pola kehidupan sosialnya. Ada yang kalau di Jakarta itu satu rumah petak diisi 10 orang. Di desa bisa luas. Dan ini semua membutuhkan satu strategi supaya mereka semua poinnya adalah pesan tadi kena. Pesan tadi harus bisa dimengerti. Makanya kalau kami di sisi komunikasi publik banyak orkestrasi yang kita mainkan. Misalkan pemilihan channeling. Jadi channelingnya itu harus segmented betul. Ini segmennya siapa dengan TV, ini segmennya siapa dengan medsos, ini segmennya siapa dengan podcast dan seterusnya. Supaya apa yang kita gelontorkan, apa yang kita sampaikan itu betul-betul kena sasaran dan efektif. Itu saja nggak cukup. Itu saja nggak cukup. Nah, ini akhirnya strategi berikutnya terus sampai pada gimana kita memberdayakan peran RT RW masyarakat. Dan akhirnya pemerintah daerah berperan sangat strategis untuk bisa mendorong ini berhasil, memotivasi, memobilisasi masyarakat untuk sadar protokol kesehatan. Nah, inilah sebetulnya kompleksitas komunikasi publik yang harus kita kelola demikian baiknya. Bahkan kadang-kadang juga si A ngomong Z, si B ngomong J, masyarakat padahal sebenarnya sama, hanya itu sudut pandang. Kalau dalam teori komunikasi, gajah itu bisa dilihat kecil kalau dilihat ekornya, tapi bisa dilihat
gemuk, kalau dilihat perutnya. Padahal sebenarnya gajah itu. Nah, kita ingin mengedukasi masyarakat dalam menangani COVID ini, jangan gampang menyalahkan. Itu persoalan perspektif dalam menyampaikan sesuatu, dan itu juga seiring dengan zaman. Misalkan saya ambil contoh bagaimana kita memaknai betapa pentingnya masker. Dari waktu ke waktu beda-beda. Sekarang ini dimanapun kita harus pakai masker. Bahkan masker kain boleh, dan seterusnya. Jadi ini dinamika yang harus dimengerti supaya kita tadi tidak menjadi orang yang kena tsunami. Kalau istilah saya, kalau tsunami itu kan menggulung-gulung. Kalau infodemik itu yang informasi yang kayak jadi pandemik. Jadi itu tantangan kita. Makanya inilah proses ini selalu bergulir. Setelah itu tetap Presiden selalu mengingatkan, ini belum berakhir, ini belum kita dibolehkan kegiatan bebas. Terlalu bebas. Bahkan kemarin awal-awal kita bisa saksikan betapa pada saat hari Jumat waktu itu saya ingat ada euforia, karena selama ini kan nggak bisa ke masjid, nggak bisa ke gereja, gitu ya. Tahu-tahu dibuka. Euforia ini yang betul-betul harus dilandasi dengan disiplin yang tinggi supaya apa-apa yang sudah mulai dibuka dengan data fakta yang sudah bagus jangan sampai dirusak, karena misalkan dalam satu tempat ada satu saja yang OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Dia sehat-sehat saja, dianggap dia sehat. Dia di situ, ini klaster ini menjadi masalah. Di dekat kita di Jogja misalkan ada supermarket, ada beli satu sudah langsung akhirnya banyak, dan akhirnya yang pembelinya di tracer terus. Ini satu contoh bahwa tidak boleh satupun orang di Indonesia khususnya ini main-main dengan persoalan protokol kesehatan. Artinya jangan menyepelekan, meskipun kita masih tengah menuju untuk kenormalan baru, tetap dengan sebuah standar protokol kesehatan. Kita akan lanjutkan kembali, Profit. Ini tentu menjadi hal yang penting, bagaimana memahami sebuah kenormalan baru agar tidak disalahartikan bahwa kita bisa bebas lagi, kita bisa ngapa-ngapain lagi. Artinya di luar protokol kesehatan harus tetap dipegang itu. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Special Talk Show. Ya, Mitra TV, kita lanjutkan kembali menuju kenormalan baru di era digitalisasi. Tentu masih bersama Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo. Dan Profit, ini pertanyaan yang mungkin sebetulnya betul-betul jadi sebuah tanda tanya bagi kita yang ada di luar pemerintahan, katakanlah seperti itu. Di inner circle sendiri yang ada di dalam gugus tugas dalam hal komunikasi ini, sebetulnya memang dari awal Maret sampai sekarang, bagaimana yang sering selalu disampaikan untuk bagaimana menjaga masyarakat agar tetap secara mental juga terjaga, psikis terjaga. Dan karena selalu yang disampaikan masyarakat, kenapa berbeda-beda? Kenapa Menteri A dan B sedikit ada beda pendapat? Sebetulnya apa dari inner circle ini mengemas sebuah komunikasi yang tepat? Jadi sebetulnya begini, ini saya cerita tentang kerja kita ya. Kerja kita itu kan setiap hari kita itu menganalisis data, informasi, sampai pada kemudian jam 7 pagi kita ada rapat redaksi menentukan apa yang harus kita muat. Jam 9 ada video conference ya. Jadi di gugus tugas itu paling tidak ada 3 kegiatan. Jam 9, sekitar jam 9, jam 12, sama jam setengah 4. Nah, yang sering dilihat teman-teman tuh yang setengah 4-nya ini. Karena hanya ingin melihat angkanya naik berapa, turun berapa gitu ya. Padahal ada yang jam 9, ada yang jam 12. Dan ini substansinya, ini backgroundnya. Oleh sebab itu ini yang juga menjadi catatan kita untuk bisa bagaimana masyarakat itu mengkonsumsi secara utuh. Dan jangan sampai juga yang dilihat itu potongannya. Potongan itu dari statement saya panjang ini ada potong statement saya yang hanya satu dua kalimat misalkan yang memang itu di framing seperti itu yang menimbulkan mudahnya publik itu tidak percaya. Tetapi buat publik masyarakat Indonesia khususnya, saya yakin sekarang ini orkestrasi pentahelik ini sudah dipahami. Sebab semua akan susah. Misalkan saya ambil contoh, ini teman-teman media biasanya kan yang dicari yang sensasional. Ya. Kalau nggak ada kontrasting kayaknya nggak menarik. Ini pendapat ini diadukan pendapat ini. Tapi pada saat sekarang ini media juga kolaps. Jadi industri media sekarang kolaps. Akhirnya apa? Wartawannya juga susah ini. Akhirnya ya kita sama-sama. Tujuannya itu sama. Tujuannya itu sama. Dan kalau kita lihat payung besar sekali lagi nggak ada bedanya. Tetapi kalau hanya dipotong-potong yang namanya
memotong-motong pasalnya nggak bisa pas. Nah, pasal yang tidak pas ini akhirnya kami pun juga energinya jadi lebih banyak lagi untuk bisa mempasalkan ini. Makanya di dalam COVID ini selalu saya sampaikan ke semua media bahwa yuk kita berpikir husnudzon, berprasangka baik, positive thinking itu penting, positive thinking itu penting. Sebab apa? Justru kalau kita nggak positive thinking, nanti yang rugi ya yang sampean juga. Kalau ini sampai nggak selesai hanya karena bertengkar di dalam, yang rugi bangsa kita, harga diri bangsa kita, ya. Filosofi bangsa kita yang apa? Kalau dalam teori new normal itu kan ada namanya empati sosial, gotong royongnya. Ini kita musuhnya satu kok, yang musuhnya satu. Jangan sok pahlawan. Itu tadi ini poin-poin penting yang pada saat sekarang ini semua mengalami situasi yang rumit. Bahkan mau ke kuliah aja sekarang kan belum boleh juga. Jadi ini teman-teman yang di kampus juga mari kita berpikir yang konstruktif, yang positif, yang mencari solusi dan itu bagian semuanya media juga begitu. Mari kita ini bukan persoalan politik, ini bukan persoalan ekonomi, ini persoalan wabah, pandemi yang akan melemahkan struktur kita semuanya. Oleh sebab itu siapapun harus menjadi pilar penyangga. Baik. Tantangannya jelas virus itu sendiri, terkadang memang media pun yang menjadi kecemasan tersendiri dan ego sektoral, Prof. Kalau kemudian kita melihat dari ketiga ini, ketika ego sektoral terselesaikan, media terselesaikan, sebenarnya kita sudah kompak. Kalau ego sektoral sendiri melihat ini, apakah masih ada yang mencoba memanfaatkan komunikasi-komunikasi yang salah juga? Sebetulnya begini, kalau kita lihat pada saat Presiden sudah membuat kepres, kemudian gugus tugas dibentuk, leadnya itu ya di gugus tugas ini, arahan siapa? Arahan Presiden. Sudah, yang lain itu dalam koridor gugus tugas. Memang di awal-awal itu banyak dominannya pada sisi kesehatan. Tapi kalau kita lihat di dalam Presiden memimpin negara ini, sudah muncul angka waktu itu kan sudah dideklar awal-awal itu 405 triliun. Itu tidak hanya untuk kesehatan, itu untuk bisa bagaimana kita mengalokasikan untuk bansos, BLT, dan bahkan juga tidak hanya untuk itu, untuk yang kegiatannya ekonomi kita yang pengusaha pada collab, ada potongan bunga dan seterusnya. Jadi tidak bisa kita mengklaim kita yang dominan, semua penting. Dan ini aspeknya keseluruhan kehidupan kita, aspek sosial, ekonomi, bahkan keamanan. Karena kalau kita lapar nggak punya uang, ini kan kriminalitas naik. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadikan tidak perlu kita ada ego-egoan. Kita semua sama orkestrasi tadi. Jadi kalau dalam orkestrasi itu kan konduktornya satu, Presiden menugasi pada gugus tugas dengan semua komponennya, di mana di dalamnya ada kementerian dan lembaga KLKL, di mana di dalamnya ada bupati, wali kota, gubernur dan elemennya. Dan itu menjadi penting, termasuk kalau gugus tugas di daerah itu biasanya yang memimpin adalah kepala daerahnya. Nah, itu untuk apa? Untuk orkestrasi ini biar efektif. Itu yang saya kira strategi besar yang kita laksanakan. Nah, kita masuk ke istilah kenormalan baru. Ada hal yang mesti harus dipahami oleh masyarakat kita. Ada yang menyebutnya dengan PSBB transisi misalkan, ada yang memang kelonggaran, dan sebetulnya kenormalan baru yang betul-betul menjadi arahan Presiden melalui gugus tugas itu seperti apa, Prof? Jadi sebetulnya kan ini terminologinya, karena ini kan pandemi itu kan seluruh dunia ya. 200 lebih dari 215-an negara yang kena. Dan akhirnya terminologi internasional kan new normal. Kalau di Indonesia sebetulnya yang sekarang ini kita sepakati adalah adaptasi kebiasaan baru. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia ini betul-betul beradaptasi terhadap kebiasaan-kebiasaan kita yang baru. Yang baru apa? Yang baru yaitu tadi, kita sekarang ini kan betul-betul harus hidup dalam protokol kesehatan yang ketat. Dulu kita salaman biasa, sekarang jangan salaman dulu. Dulu kita ngomong-ngomong bisa dekat, jangan dulu, bahkan pakai masker. Bahkan jaga jangan sampai kita ini kalau suhunya tinggi diam saja. Kita kalau suhunya tinggi sudah mau ke mall aja nggak boleh, mau ke manapun nggak boleh, naik pesawat nggak boleh. Jadi ini kenormalan yang baru yang punya dimensi yang harus kita mengerti. Termasuk juga bayangkan kita ini misalkan mau berdekatan kok nggak boleh, mau naik pesawat harus rapid test dulu. Dan itu pun hanya 3 hari. Setelah 3 hari tetap harus rapid test. Ini dalam rangka untuk
kita bisa memahami gaya musuh kita bahwa COVID itu harus disikapi dengan begini. Nah, jadi kenormalan baru itu adalah satu situasi pikiran kita, sikap kita, perilaku kita di dalam berinteraksi, dan akhirnya menumbuhkan apa? Menumbuhkan kita tidak hanya diam di rumah, tetapi bagi yang tidak punya kepentingan harus diam di rumah. Jangan kemudian iseng, pokoknya saya mau main, saya mau dolan, saya mau senang-senang, nggak boleh. Keluar itu dalam koridor untuk memenuhi kehidupan kita sebagai makhluk ekonomi, makhluk yang memang harus mempertahankan kehidupan. Itu poinnya. Baik. Dan seperti yang Prof sampaikan di depan, Indonesia luas sekali. Tidak semua kemudian kita berusaha untuk, artinya semua upaya untuk sosialisasi dilakukan. Lantas Prof, bagaimana untuk mereka-mereka yang memang dalam kondisi tertentu yang akhirnya menganggap, sudahlah, karena dengan berbagai alasan yang ada, dengan berbagai argumen yang ada bahwa saya melakukan ini karena ada sesuatu, karena masih banyak ditemui di sekitar kita bergerombol segala macam. Bagaimana peran konkretnya Prof di Jadi sebetulnya daerah? Komunikasi publik itu harus didampingi dengan pembinaan dan pengawasan dari aparatur. Baik aparatur Pemda, Satpol PP, aparatur, bahkan sekarang Pak Presiden sudah mengajak TNI Polri, dan itu memang masyarakat kita itu macam-macam, ada yang disiplin betul, taat, langsung taat, tapi ada yang setengah taat, ada bahkan yang tidak taat, bahkan ada yang membiarkan, acuh tak acuh. Nah, itu yang harus kita sikapi secara komprehensif, dan itu harus dimengerti secara benar. Misalkan dulu pernah kalau memang nggak punya nggak boleh keluar, muter lagi, balik lagi, mau mudik itu ya misalnya, itu harus jelas aturannya. Tapi tetap persuasif. Betul. Kalau nggak persuasif kan ditilang, itu kena. Tapi juga salah lagi nanti kalau gitu. Jadi inilah strategi komunikasi yang tepat sasaran dengan channel yang jelas, tetapi kemudian diikuti dengan lapangan. Lapangan ini yang kemudian akan menentukan juga keberhasilan kita memasuki fase new normal itu atau adaptasi kebiasaan. Bayangkan kalau kita mau ke pasar tapi polanya masih pola kuno lama, seenaknya sendiri. Akhirnya di DKI sekarang ada regulasi yang menarik. Kalau nggak pakai masker dendanya sekian. Dan itu masyarakat memang harus diedukasi. Jangan sampai disalahartikan. Wah, ini negara jadi karena apa? Memang makin cepat selesai itu makin baik, dan cepatnya ya itu tadi protokol kesehatan, dan protokol kesehatan itu tidak hanya di Indonesia. Ini milik WHO. Ini acuannya WHO. Ya, jadi ini yang justru di tingkat implementasi kita akan menjadi negara yang cita-citanya adalah kalau bisa cepat segera keluar dari COVID. Baik Prof, kita akan lebih konstruktif lagi dengan digitalisasi di revolusi industri 4.0 ini, dan society 5.0 memang nampaknya memang harus kita ikuti juga apa yang kita lakukan melalui berbagai perkembangan yang ada. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita lanjutkan di special talk show kali ini. Dan nampaknya memang pemerintah tetap betul-betul memberikan sebuah upaya agar untuk mensosialisasikan, mengedukasi kepada masyarakat dengan adaptasi kenormalan baru ini pun betul-betul bisa berjalan secara komprehensif, termasuk dari sisi teknologi juga, Prof. Kalau kita lihat bagaimana perkembangan yang ada dengan sebuah aplikasi yang memang betul-betul bisa membantu, apa ini terobosan yang dilakukan oleh Kominfo sendiri? Ini kan sebetulnya buat Kominfo PR yang sangat serius, karena justru pada saat COVID ini senjatanya tinggal lewat digital. Dan digital ini kan supaya semua masyarakat dimanapun bisa mengakses, berkomunikasi. Jadi sekarang itu sepeda motor, mobil itu nggak penting. Yang penting itu wifi, ya, broadband. Dan kalau sudah begitu yang dikejar adalah Kominfo, gitu ya. Nah, padahal Kominfo juga sekarang ini sudah saya ingin sampaikan, misalkan sekarang ini pemerintah bersama-sama dengan operating seluler itu sudah mampu membangun namanya fiber optik atau kabel, baik di darat maupun di laut, itu panjangnya lebih dari 348.000 km. Ini kalau dianalogkan nyabui bumi ini bisa 9 kali sapuan. 9 kali sapuan hanya untuk Indonesia. Kemudian kalau kita lihat BTS, ya mungkin kita sering apa itu pemancar itu, kita itu punya lebih dari 470
BTS seluruh Indonesia. Tetapi itu pun ternyata juga belum cukup. Kita punya 5 satelit, bahkan ini juga akan melaunching satu lagi satelit Satria untuk bisa mengcover. Pendek kata adalah bahwa sekarang ini kekuatan kita itu bagaimana supaya kita dimanapun, kapanpun itu bisa terkoneksi. Dan itu menjadi kebutuhan. Bahkan kebutuhan dasar, karena kita sudah nggak penting lagi punya mobil, yang penting saya bisa berkonek menggunakan Zoom, menggunakan macam-macam itu ya, dan akhirnya kerjanya dengan itu. Nah itulah yang memang menjadi komitmen kita, pemerintah, pemanfaatan teknologi digital, komunikasi ini betul-betul menjadi makanan yang harus tersedia. Nah oleh sebab itulah maka dengan alokasi yang sudah demikian besar pun belum cukup. Kita bisa memahami ada tempat-tempat yang memang masih belum bisa mengakses itu. Sampai pada pembelajaran. Pembelajaran pun juga demikian. Sehingga sekarang ini kan ada belajar lewat TVRI. Ya, ini salah satu contoh metode-metode pemanfaatan media dan teknologi yang paling efisien, yang paling mengena di seluruh masyarakat itu seperti apa. Itu menjadi kajian yang juga menarik, dan itu menjadi solusi buat meskipun kita ini di rumah tapi tetap saja bisa beraktivitas layaknya kita tidak di rumah. Tetapi juga kemudian ada satu fenomena yang disebut dengan go virtual. Jadi kita ini sekarang perginya itu ya virtual. Kita sudah bisa ketemu. Mudik pun kemarin mudik online, Prof. Online ya. Kita itu sudah apa-apa online. Dan itu harus menjadi kebiasaan baru kita. Jangan sampai kita seolah-olah ada sesuatu yang kurang. Tetapi itu menjadi bagian dari upaya kita untuk menenteramkan hati, untuk menenangkan bahwa dengan virtual pun juga bisa. Nah kalau yang belum bisa, maka teknologi itu sekarang kan macam-macam ya. Ada yang tidak hanya ngomong lewat telepon, tapi juga WA. Bahkan sekarang ini sudah diskusi, seminar ya. Dan itu adalah satu perkembangan, dan banyak yang saya ikuti di perguruan tinggi. Saya sering ceramah di perguruan tinggi di era COVID ini. Ternyata perkembangan pemahaman berteknologi di Papua saja cepat sekali. Ada perguruan tinggi di sana yang saya diundang ngomong lewat webinar itu. Poin yang dia banggakan adalah mahasiswa saya, masyarakat kami di sini ini menjadi aware terhadap teknologi. Kalau nggak ada COVID mungkin nggak akan perubahannya secepat itu. Artinya ada akselerasi secara personal ini betul-betul dilakukan terhadap pentingnya teknologi, di mana itu sebetulnya sudah menjadi keniscayaan. Dulunya sebelum COVID pun itu sudah menjadi sesuatu yang kita impikan. Tapi pada saat itu kemudian ada COVID, akselerasinya menjadi sangat tinggi ya, termasuk inovasi-inovasi yang virtual. Memang implikasinya misalkan kayak penyanyi jadi nggak bisa manggung karena virtual ya. Harus konser virtual juga akhirnya. Tetapi ini menjadi bagian teknologi menunjang. Tapi akhirnya Prof, kinerja dari Profit dan tim khususnya di Kominfo juga di IKP ini jadi makin berat dong, Prof. Artinya yang terlihat saja diatur semakin susah, apalagi yang tidak terlihat. Bagaimana men-screening itu biar masyarakat tidak mudah masuk dengan sembarangan informasinya? Iya, dan justru disitulah kita ini kan sekarang punya 2 tugas ya. Tugas menata sosialnya, yang tadi misalkan ini kan sudah mulai new normal ya, toko mulai ada yang buka. Ini kan tugas sosial realitinya. Juga ada tugas virtual reality, realitas virtual. Secara virtual itu. Ini menjadi bagian penting yang juga harus kita laksanakan bersama-sama. Dan itu asik lah kalau menurut saya. Karena kalau dijadikan beban ya nggak, malah kita malah jadi tantangan itu pasti ada. Justru kita mencari solusinya. Makanya kita itu selalu bahwa sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Termasuk hikmah teknologi. Ini kami pun juga sekarang ini meyakini apapun yang kita kerjakan, berapapun besarnya kebijakan untuk recovery ini, kalau kemudian masyarakat tidak percaya atau tidak trust dengan pemerintah, ya jadi nothing. Kita ingin betul-betul memberikan yang terbaik kepada masyarakat, dan itu terwujud dari saya ceritakan di awal. Kita belum ada yang positif aja, kita sudah punya serius. Apalagi sekarang ini lebih serius lagi. Apalagi ekonominya turun kan ini, kita harus serius lagi. Jadi kita jangan bertengkar sesuatu yang justru tidak menyelesaikan persoalan ini. Dan artinya kita bisa berpikir
pandemi ini memberikan banyak sekali nilai-nilai yang mungkin kita tidak bisa pikirkan di luar pandemi. Akselerasi tadi misalkan di Papua. Saya contohkan saya saja lah. Saya kemarin pernah ditanya oleh Pak Arif Ginanjar, apa hikmah positifnya, Prof? Saya bilang saya itu sekarang bisa ketemu 5 komunitas menteri dalam sehari. Karena Zoom dengan ini Menko ini, jam ini dengan Menko ini. Artinya apa yang dulu nggak mungkin. Dan mungkin berpikir apa mungkin nggak? Mungkin masih tanda tanya juga. Dan ternyata bisa sekarang. Sekarang ini jadi manusia efektif. Baik. Ya, dan meskipun virtual, tapi justru rapat virtual juga sangat efektif. Nah, itu yang saya kira semua kita mengalami. Kita masih punya satu segmen terakhir, Prof. Mudah-mudahan ini nanti akan memberikan banyak pesan juga. Termasuk saya sudah membuka aplikasi dari Kominfo Peduli Lindungi. Akan kita lihat ada apa saja di dalamnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih, kita lanjutkan lagi dalam special talk show kali ini. Seperti yang sudah kita bahas, bagaimana era digitalisasi ini memang harus diimbangi dengan berbagai macam inovasi yang ada, termasuk apa yang saat ini sudah ada di genggaman kita ya, semuanya pasti yang sudah mendownload dengan aplikasi Peduli Lindungi. Sedikit kita mungkin agak kaget ketika kita sudah tersinkron, langsung kita kelihatan ada di zona apa kita sekarang, kurang lebih seperti itu. Zonanya Mas apa? Sama, Prof, otomatis. Kuning juga. Dan ini menjadi bukti bahwa informasi itu memang betul-betul langsung real time. Dan boleh cerita sebetulnya apa yang akan menjadi satu tawaran informasi dari sebuah Peduli Lindungi ini, Prof? Ya, ini jadi salah satu ya, ini salah satu yang sekarang ini memang sedang kita sosialisasikan supaya masyarakat semuanya, Solo Raya atau mungkin di Jawa Tengah ini, silahkan, saya pengen betul untuk mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Tidak sulit, tetapi aplikasi ini sebetulnya dalam COVID akan mengetahui posisi kita itu berada di mana, lingkungan kita ini ada yang positif COVID atau enggak, sehingga kita bisa mensikapi supaya kita nanti tahu, oh kita hijau, di sana hijau, di sana, oh berarti di lingkungan ini aman. Tapi kalau di sini kuning atau merah bahkan, berarti di sekitar kita ini ada beberapa yang positif COVID, sehingga kita harus lebih hati-hati dalam bersikap dengan berinteraksi di sekitar kita. Tetapi tetap saja meskipun hijau, kemudian jangan menghilangkan protokol kesehatan. Ini kata kuncinya. Jadi jangan sampai terus, wah hijau, saya nggak pakai masker, salah juga, nggak boleh. Ini sebetulnya yang sudah terdeteksi oleh aplikasi ini. Jadi kami ini Kominfo bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, bekerjasama dengan Telkom dan yang lain-lain itu menginput semua data untuk bisa dijadikan pegangan. Kalau istilah hasilnya itu bisa men-tracing, bisa men-tracking, bisa men-fencing. Sampai kepada kita misalkan positif, kita di mana-mana itu sudah handphone kita ini kan melekat di kita. Ini akan bisa memberikan sinyal kepada sekeliling kita. Jadi kita bisa positif kok jalan-jalan, nggak mau apa, misalkan harus isolasi. Ya ini bahaya. Ini bisa. Nah, jadi teknologi kita manfaatkan sebagai sarana panduan kita untuk supaya virus ini tidak kemana-mana. Artinya memang secara detail lagi kalau kita lihat ada lokasi area berdampak. Kalau kita buka ini detail sekali, Prof. Tiap kelurahan, zona apa semua otomatis tersinkron dari di mana kita berada saat ini. Nah, dengan upaya yang sudah dilakukan sejauh ini, Prof, hingga nanti akhirnya kabar vaksin ada, obat ada, apa yang mestinya harus betul-betul dilaksanakan tanpa harus ada kecemasan? Ya, jadi satu memang kita kata kuncinya protokol kesehatan tetap standarnya sama dari waktu ke waktu, ini nggak ada perubahan. Kemudian yang kedua, mari kita juga mensikapi sesuatu ini bahwa kita ini hidup, butuh juga bekerja yang aman juga. Butuh kita itu mencari penghidupan yang layak, tetapi tetap saja kita tidak menyerah. Jadi jangan sampai nanti dianggap kita ini menyerah pada COVID, tidak menyerah. Kita selalu ingin berusaha menemukan antivirus atau vaksinnya, dan kalau sudah ketemu itu selesai nanti. Tetapi itu kapan kan belum tahu. Masih dalam proses efektivitasnya semuanya. Belum lagi nanti kalau diuji coba juga. Coba dulu ya, dan baru diproduksi massa. Jadi memang tatanan kehidupan baru atau kebiasaan baru ini betul-betul dimengerti secara benar. Poinnya adalah
kita sekarang ini menjadi masyarakat yang berubah dari yang dulu. Oleh karena adanya COVID, dan bahkan juga kita ini sekarang hidup selalu dengan teknologi komunikasi. Dan dengan teknologi komunikasi hidup kita itu sebetulnya nanti tidak akan mundur lagi. Pasti ini karena apa? Efisien kok dengan ini. Kita ini sekarang rapat anggaran pemerintah, misalkan rapat tuh nggak pakai suguhan yang ngukur kita sendiri-sendiri kok. Ya, efisiensi otomatis. Efisiensi dan kerja kita menjadi efektif dan kemudian juga akan menimbulkan kita ini peduli pada kebersihan, kesehatan, peduli pada lingkungan. Karena COVID ini di Wuhan kan dulu juga gara-gara ada binatang apa dimakan itu. Jadi Tuhan itu memberikan alam dan seisinya itu bukan kita aniaya, tapi betul-betul kita tata kelola. Makanya ini tata kelola lingkungan kita menjadi penting. Dan ini yang ingin kita gali lagi, Prof. Tentu yang menjadi masyarakat betul-betul ingin tahu bahwasanya para pimpinan pejabat publik yang ada di Jakarta pun saat ini harus betul-betul menunda pulang. Bahkan Lebaran Prof itu berbeda juga tahun ini. Ini mungkin yang ingin kita tanyakan secara personal, Prof. Di saat kondisi seperti itu, apa kemudian yang dikomunikasikan para pemimpin kita yang di sana di gugus COVID sendiri agar saling menguatkan? Karena bagaimanapun juga manusia biasa, Prof. Kangen rumah, kangen anak. Silakan. Ya, jadi seminggu sebelum Lebaran itu kami mencoba membangun komunikasi yang persuasi yang efektif, yaitu mengajak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ulama yang punya pengikut itu betul-betul bahkan tidak ketemu, hanya minta tolong, kemudian dia merekam, kita combine, jadilah nasihatnya Ustadz Abdul Somad, nasihatnya macam-macam, dan itu supaya apa? Menenangkan masyarakat bahwa ini fenomena mudik bahwa mudik itu tidak selalu harus pulang ke rumah, yang penting uangnya ditransfer kan gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita budayakan, dan yang ngomong tokoh-tokoh itu, dan tokoh-tokoh itu kita hubungi langsung mau. Nah ini bagian dari penguatan komunikasi publik pada event-event tertentu, dan ini sekarang akan bergulir lagi bagaimana kita mengantisipasi fenomena daerah hijau, daerah kuning, daerah orange, daerah merah ini. Ini juga kami akan menggunakan protokol-protokol yang lebih spesifik. Saya ambil contoh. Sekarang ini ada protokol transportasi. Dulu protokol transportasi itu masih umum, pokoknya 50% gitu saja. Sekarang sudah tidak. Sekarang ada protokol kereta beda dengan protokol bis, beda dengan angkot, beda karena masing-masing dikaji, ditelaah agar supaya efek ekonominya itu juga ada, tetapi efek kesehatannya itu juga jangan ditinggalkan. Nah, efek kesehatannya itu apa? Misalkan, ya daerah pandeminya sejauh mana parahnya, surveillance-nya, kesehatan masyarakatnya bagaimana, termasuk layanan kesehatannya seperti apa. Ini yang dari sisi kesehatan, itu menjadi pertimbangan faktual yang harus kita laksanakan. Sedangkan pertimbangan ekonominya, kegiatan yang kita buka itu menyerap tenaga kerja seberapa besar, termasuk juga ini memberikan angka produk domestik bruto lokal seperti berapa, dan ini juga dua-duanya ini harus berjalan paralel. Makanya kalau kita mau lihat satu daerah kenapa sudah dibuka, ya berdasarkan itu. Jadi tidak pukul rata loh ya. Masyarakat harus ngerti, bukan kemudian kalau di Solo kemudian di yang lainnya tidak. Masing-masing case by case. Bahkan kalau Anda lihat dulu ada 102 daerah hijau kabupaten kota, kemudian pada titik tertentu ternyata yang hijau itu jadi kuning, akhirnya jadi hanya 392. Nah yang kuning itu 136 siap-siap mau jadi hijau. Sehingga Pak Doni Monardo mengingatkan sekarang ini yang siap-siap mau membuka peluang di dunia ekonomi 92 plus 136. Jadi ini kita analisis setiap minggu. Jadi kami setiap minggu itu mengevaluasi kondisi itu, dan itu yang menentukan adalah daerah. Jadi jangan sampai kita juga salah mengerti itu kebijakannya pusat. Bukan, ini kebijakan daerah, karena datanya data tetap dari lebih spesifik. Lebih spesifik. Nah, ini dalam misalkan dalam ibadah saja begitu, daerahnya kayak apa dulu, jangan kemudian sana boleh sembahyang, kita nggak boleh, nggak bisa. Kita case by case. Penutup, Prof, khusus untuk media sendiri. Ada satir yang mengatakan COVID berhenti kalau media mengatakan berhenti. Artinya memang itu yang menjadi satu framing masyarakat bahwa media harus berperan seperti apa, Prof, di new normal ini? Kami di Jakarta sekarang ini sudah intens dengan pemilik media, dengan pimpinan redaksi media, intens sekali, dan saling memahami bahwa kita ini harus bahu-membahu untuk bisa membuat masyarakat itu tenang, masyarakat itu paham. Kalau ada
beda-beda perspektif tadi ya kita mengertikan justru media itu menjadi penerang ya, menjadi light ya, mencerahkan masyarakat supaya masyarakat itu mau melawan COVID ini dari dalam. Bukan dengan rasa takut karena ancaman denda, tetapi menjadi bagian dari kehidupan. Makanya ini peradaban. Jadi COVID itu akan melahirkan peradaban baru di mana itu kita yakini akan lebih baik kalau kita bisa segera keluar dari COVID ini. Semoga Prof, terima kasih sekali atas waktunya dan luar biasa sekali yang sudah kita bahas selama 1 jam. Dan luar biasa di tengah aktivitas Profit. Terima kasih sekali lagi kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Amanah baru juga baru Senin kemarin. Dewan Pengawas beliau juga nampaknya untuk dunia media nanti mudah-mudahan banyak perubahan yang bisa diberikan untuk khususnya menyehatkan masyarakat dalam tanda kutip. Termasuk ini. Ya, silahkan ini, tambahan Prof. Jadi saya sekarang kan dapat tugas di Dewasnya Antara. Karena nanti harapan kami ingin betul-betul pemerintah itu punya media yang sangat kuat untuk memberikan edukasi publik. Karena nanti akan kita coba berkolaborasi dengan RRI yang ada dari pusat sampai daerah, berkolaborasi dengan TVRI dari pusat sampai daerah, yang itu semua LPP ya, Lembaga Penyiaran Publik. Jadi kita betul-betul ingin di dalam peradaban baru nanti kehadiran pemerintah atau bangsa ini betul-betul nuansanya edukasi publik. Edukasi publik. Mari kita supaya keluar menjadi bangsa yang lebih maju. Kalau masyarakatnya juga peradabannya maju dan tugasnya kita itu mengedukasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Demikian, dan orkestrasi media itu bisa betul-betul terdengar sangat indah sekali. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam keadaan yang berbeda, Prof. Yang kita bahas bukan seputar pandemi lagi. Terima kasih atas waktunya dan demikian perbincangan kami bersama Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Profesor Dr. Widodo Muktio, tentu dengan menuju kenormalan baru di era digitalisasi. Mudah-mudahan apapun yang kita pegang sekarang di genggaman kita menjadi sebuah sarana untuk pengingat sekaligus untuk betul-betul mengawasi kita agar tetap terjaga, tetap sehat dengan upaya-upaya yang sudah menjadi standar protokol kesehatan pemerintah. Untuk Anda tetap sehat dengan jaga jarak, selalu cuci tangan dengan sabun, gunakan hand sanitizer, pakai masker saat bepergian. Kita putus penularan COVID-19 dan menuju adaptasi baru untuk keseharian kita. Sampai jumpa.